Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan salah satu tokoh jahiliyah yang ada di Arab pada waktu itu, yaitu Ammar bin Luhai. Jadi setelah wafatnya Nabi Ismail alaihissalam di Mekah, dan sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul di Mekah, tidak ada Nabi sama sekali, tidak ada. Karena Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Zakaria, Nabi Isa, ini semuanya ada di Syam. Kemudian Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun itu di Mesir, Nabi Syuaib di kaum Madian, Nabi Zulkifli ada di Damaskus, Nabi Daud di tempatnya Raja Goliat. Jadi di Mekah itu tidak ada nabi. Nah, pada saat itu di masa Mekah tidak ada nabi ini, masyarakat di Mekah dan sekitarnya itu rata-rata masih memegang ajarannya Nabi Ismail alaihissalam, yang mana itu juga ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi itu adalah ajaran agama tauhid atau ajaran yang mengesahkan Allah, tidak menyekutukannya, kemudian menyembahnya kepada Allah. Kemudian ceritanya waktu berawal berpuluh-puluh abad dari Nabi Ismail wafat itu, berpuluh-puluh abad, walaupun sudah lama seperti itu ajarannya, walaupun sudah mulai agak-agak dilupakan oleh masyarakat Arab, tapi sebenarnya syiar-syiar agama tauhid ini masih ada gitu. Orang masih berhaji, masih umroh, kemudian masih berkurban dan segala macam, masih ada syiar-syiarnya. Sampai kemudian muncullah sosok yang bernama Ammar bin Luhai. Dia ini adalah pemimpin dari Bani Khuza'ah. Suku Khuza'ah ini adalah suku yang datang ke datang ke Mekah. Mereka ini bukan turunan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi mereka datang ke Mekah, kemudian mereka memerangi suku Jurhum dari Bani Adnan. By the way, suku Jurhum ini adalah keturunannya Nabi Ismail alaihissalam. Mereka memeranginya, kemudian mereka menang. Fast forward, kemudian mereka menguasai Mekah itu selama 300 tahun. Sama seperti Belanda menguasai Indonesia pada waktu itu. Nah, Ammar bin Luhai ini adalah pemimpin dari Bani Khuza'ah, dan dia ini hidup berbeda dengan masa Rasulullah SAW. Jadi dia hidup jauh sebelum Rasulullah lahir dan ada di Mekah. Karena ketika Nabi Muhammad lahir, kepengurusan Ka'bah sudah berada di tangan suku Quraisy, yang mana suku Quraisy ini adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam juga. Mereka keturunan dari Bani Adnan. Ammar bin Luhai ini adalah orang yang suka berbuat baik. Dia gemar bersedekah, kemudian peduli dengan urusan-urusan agama. Masyarakat Mekah itu sampai menganggap dia itu ulama. Suatu ketika dia itu melakukan perjalanan ke Syam. Kemudian di Syam dia melihat masyarakat itu menyembah berhala di sana. Nah, dia itu kan tahu Syam ini negerinya para nabi. Maksudnya banyak nabi yang diutus turun di Syam gitu. Jadi ketika dia lihat masyarakat Syam menyembah berhala, dia berpikir bahwa kalau negeri Syam yang banyak nabi saja menyembah berhala, tentu ini ajaran yang benar. Akhirnya dia pulang ke Mekah dan dari Syam sambil membawa patung atau berhala yang namanya Ubal. Sampai di Mekah dia taruh di Ka'bah. Kemudian dia suruh atau dia minta orang-orang di Mekah itu untuk menyembah Ubal ini. Nah, orang-orang yang sudah menganggapnya dia sebagai ulama itu langsung percaya kalau ini adalah ajaran yang baik. Akhirnya mereka semua atau rata-rata mereka semua itu menyembah berhala yang namanya Ubal ini. Ini sama seperti kalau kita main bola. Salah satu kiblat terbesar main bola adalah Brazil. Kalau kita melihat
anak-anak kecil di Brazil bermain bola di aspal, kita berpikir, waduh, kalau Brazil yang ada Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Romario saja anak kecil main bola di aspal, pasti ini hal yang benar. Kayak gitu konsepnya. Efek lebih jauhnya adalah di masyarakat kawasan Hijaz. Jadi Hijaz ini adalah kawasan barat dayanya Semenanjung Arab. Jadi dia itu meliputi kota-kota Mekah, Madinah, Jeddah, kemudian Tabuk dan sekitarnya begitu. Nah, masyarakat di Hijaz itu juga akhirnya ikut-ikutan menyembah berhala karena patokannya mereka kan penduduk Mekah, karena mereka itu adalah penduduk tanah suci, penjaga Mekah gitu. Jadi ketika mereka menyembah berhala, masyarakat di kawasan Hijaz juga berpikir, kenapa tidak ikut menyembah berhala saja. Jadi akhirnya yang awalnya itu cuma ada Hubal, mulai muncullah mereka bikin lagi ada Lata, Uzza, kemudian banyak sekali berhalanya. Nanti waktu penaklukan Mekah, waktu zaman Nabi Muhammad, berhala yang dihancurkan di sekitar Mekah itu kurang lebih ada 360 buah. Jadi kalau kita tawaf mengelilingi Ka'bah itu, setiap derajatnya ada berhala. Berhala, berhala, dan berhala. Banyak sekali. Dan karena berhalanya itu banyak sekali, pada setiap musim haji itu, Amr bin Luhai dan kawan-kawan ini bagi berhala atau kasih berhala ke jemaah haji. Jadi jemaah haji itu kan banyak yang dari pelosok-pelosok Arab kan, dari luar Mekah. Itu ketika pulang itu membawa berhala. Jadi dulu itu kita, kalau sekarang kan orang jemaah haji pulang itu bawa air zam-zam, kurma, dan